Shalom Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Jajar. Berikut ini ada beberapa informasi sebelum kita mengikuti ibadah. Kantong persembahan untuk minggu ini adalah: persembahan bisa diserahkan kepada atas nama Gembala dan seluruh jemaat. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk mendukung pelayanan kami. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel kami dan juga follow Instagram kami. Demikianlah pengumuman minggu ini. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh merupakan anugerah yang tiada terkira jikalau pada saat ini kita boleh kembali berada di tempat ini untuk memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara kita, karena Dia yang menyertai di dalam kehidupan kita. Kita sungguh bersyukur Tuhan selalu ada untuk kita, dan secara khusus pada saat ini kita boleh bersama-sama untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui pujian kita, melalui ibadah kita pada saat ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah yang Kau berikan bagi kami, sehingga pada saat ini kami boleh kembali berada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk kami boleh memberikan yang terbaik melalui ibadah kami pada saat ini sebagai ungkapan rasa syukur kami atas pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau terus ada untuk kami, Engkau terus menyertai kami dimanapun kami berada, apapun yang kami perbuat, sehingga pada saat ini Engkau masih mengizinkan kami untuk kami boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka kita diberikan hati yang baru yang memampukan kita untuk melihat rencana Tuhan yang indah, yang terbaik bagi kita. Tuhan segalanya bagi kita. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang
ada untuk kami. Kau selalu menyertai di setiap jalanku. Rencanamu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Selamat berjumpa kembali dalam kasih dan Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Selamat tetap sehat dan semangat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, hari yang ke-21 di bulan Maret tahun 2021 ini merupakan juga anugerah Tuhan bagi kita. Kembali kita boleh menikmati kasih setia Tuhan, kehendak Tuhan untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah ibadah kita, tiba saatnya kita akan menikmati isi hatinya, yaitu firman-Nya. Kita akan berdoa, minta pimpinan Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus. Bapa Surgawi, kami sudah menyembah Engkau, memuji Engkau, dan bersyukur pada Engkau, dan kini tiba saatnya kami menikmati isi hati-Mu Bapa dalam rangkaian ibadah kami. Roh Kudus, tolong kami, tuntun kami untuk menemukan isi hati-Mu, mengalaminya, dan Roh Kudus, jadikanlah hati dan pikiran kami bagaikan tanah yang gembur, yang subur, yang siap ditanami kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena yang berbahagia adalah dia yang mendengar dan melakukan firman-Mu. Dari awal, pertengahan, hingga akhir dari pemberitaan firman-Mu, kami bersandar sepenuhnya kepada Engkau Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita masih lanjut tentang seri iman. Dan hari ini kita ada pada Matius pasal 8 ayat 10, Lukas pasal 7 ayat yang ke-9. Matius pasal 8 ayat yang ke-10 dan Lukas 7 ayat yang ke-9. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah ketemu ayatnya, kita akan baca bersama firman Tuhan ini. Dari Matius 8 ayat 10, kemudian Lukas 7 ayat yang ke-9. Udah ketemu? Akan
Saya baca, jemaat Tuhan menyimak bersama firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikuti dia, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Hal yang senada atau sama bisa kita lihat juga di Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar perkataan itu atau perkataan perwira itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti Yesus dan berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya rindu dari firman Tuhan ini, saya menemukan sebuah kekuatan yang luar biasa, bahwa boleh dikatakan ini adalah perwira yang memiliki iman spektakular bagi saya ya. Ya, iman yang spektakular. Tapi saya tidak ingin kita pakai topik itu, tapi topik itu akan atau dari nas ini saya mau kita renungkan firman Tuhan, yaitu iman yang dapat menggugah hati Tuhan. Nah, itu topik kita hari ini ya. Iman yang menggugah hati Tuhan. Ya, kalau mau dibilang iman yang spektakular boleh, tapi saya mau katakan iman yang menggugah hati Tuhan. Mengapa saya memilih bagian itu? Karena pada waktu saya merenungkan bagian ini, saya sendiri ikut merasa tertegur, terpukul. Jangan-jangan Tuhan juga bilang kepada saya bahwa saya belum pernah menemukan iman sespektakular ini, ya, sehebat ini, sebesar ini di dalam dirimu, seperti yang dimiliki oleh perwira ini. Itu yang kemudian membuat saya pada waktu saya merenungkan pada bagian ini, saya sungguh merasa diberkati dan diteguhkan, bahkan mengoreksi iman saya kepada Tuhan. Karena dengan iman yang saya miliki, apakah betul-betul sudah menggugah hati Tuhan? Apakah saya sudah memiliki sebuah iman yang, ya kalau mau pakai istilah spektakular boleh ya, bolehlah ya. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tentu kalau kita berbicara tentang iman, sebagaimana yang kita sudah belajar pada minggu-minggu sebelumnya, yang kita harapkan dari iman itu kan adalah bagaimana kita mengalami mujizat. Bagaimana kita mengalami kehadiran Tuhan melalui iman itu. Bagaimana kita mengalami Tuhan dalam hidup kita melalui iman yang kita miliki dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, dari nas yang tadi kita baca, ini berbicara tentang iman seorang perwira yang sungguh spektakular, menggugah hati Tuhan, ya. Nah, membuat Tuhan itu sampai membandingkannya dengan umatnya sendiri, umat Israel yang selama ini mengaku percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan ternyata tidak pernah menemukan iman yang sebesar ini, katanya, sebesar ini. Nah, pertanyaannya untuk kita hari ini adalah, seperti apa sih iman perwira ini sehingga disebut sebagai iman yang spektakular, iman yang begitu besar, iman yang sampai menggugah hati Tuhan Yesus. Ya, seperti apa iman itu? Ya, nah hari ini jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dari nas ini saya rindu kita merenungkan firman Tuhan ini tentang dua hal penting yang membuat iman si perwira ini sangat menggugah hati Tuhan, sehingga mendorong saya dan Bapak Ibu sekalian dapat memiliki iman seperti yang dimiliki oleh perwira ini, ya. Yang pertama jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dari bacaan tadi, dan Bapak Ibu Saudara bisa membaca nasnya keseluruhan boleh, ya. Yang pertama, apa sih yang membuat iman perwira ini begitu spektakular sehingga dapat menggugah hati Tuhan Yesus? Yang pertama kita melihat di situ bahwa perwira itu memiliki iman
yang dikatakan di situ melampaui, melebihi iman orang-orang percaya pada umumnya. Nah, iman yang melampaui iman orang percaya pada umumnya seperti apa itu? Menarik untuk disimak, jemaat Tuhan yang saya kasihi, kalau Bapak Ibu Saudara melihat dari nas ini, dari ayat yang ke-5 sampai dengan keseluruhan nas itu atau alinea itu, sudah perhatikan di sana bahwa begitu si perwira mendengar bahwa Yesus telah banyak menyembuhkan orang sakit, banyak mengatasi masalah-masalah orang lain, menyelamatkan orang lain, dan dia tiba di Kapernaum. Perhatikan baik-baik, begitu Tuhan Yesus sampai di Kapernaum, dikatakan di sana bahwa dia imannya kepada Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Dan ternyata iman yang dia miliki itu tidak hanya sekedar untuk dirinya sendiri yang bisa menolong dirinya untuk selamat, tapi iman yang dia miliki itu yang membuatnya begitu spektakular, yang membuatnya menggugah hati Tuhan. Karena iman yang dimiliki oleh si perwira ini itu diwujudkan dan dipadukan dengan kepedulian yang penuh kasih kepada orang lain, kepada sesama. Ini yang tidak pernah dimiliki oleh orang percaya pada umumnya yang diketemukan oleh Tuhan Yesus sebelumnya. Bahkan terhadap orang Israel yang menganggap dirinya adalah umat Tuhan, walaupun mereka berkata mereka percaya kepada Tuhan, memiliki iman kepada Tuhan, tapi terhadap orang lain yang punya kebutuhan, terhadap orang lain yang punya masalah, terhadap orang lain yang butuh keselamatan dari Tuhan, terhadap orang lain yang butuh tangan Tuhan untuk menolong mereka, sama sekali mereka tidak peduli. Mereka hanya memiliki iman itu untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk keselamatan dirinya sendiri. Mereka tidak pernah berpikir bagaimana iman yang mereka punya itu, yang sungguh percaya bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat, Yesuslah satu-satunya Allah yang sanggup mengatasi berbagai masalah kehidupan manusia. Orang lain pun butuh itu. Jadi keterkaitan iman kepada Tuhan dengan benar itu erat sekali dengan keterkaitan kepada orang lain yang sedang membutuhkan Tuhan Yesus. Nah, ini yang tidak pernah dijumpai oleh Tuhan Yesus pada kehidupan orang-orang percaya pada umumnya pada saat itu, termasuk umatnya Israel. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, karena dia sangat percaya kepada Kristus, sangat percaya kepada kuasa Yesus, dia tahu persis bahwa hanya Yesus yang sanggup mengatasi berbagai masalah orang lain, maka lahirlah rasa prihatin, lahirlah rasa kasih yang membuat dia begitu peduli terhadap orang lain yang sedang membutuhkan, termasuk yang namanya bawahannya dia, yang disebut di sini adalah hambanya. Dan hambanya ini kan tidak ada kaitan keluarga dengan dia. Ini bukan anak kandungnya, bukan anggota keluarganya. Ini hanyalah bawahan. Menarik untuk disimak, menjadi sebuah pembanding bagi Tuhan Yesus di sini adalah kalau itu keluarganya mungkin ya oke lah, ya kan? Tapi ini kan bawahannya yang harusnya tidak begitu diperhatikan begitu ya. Tapi menarik sekali karena dia akhirnya begitu peduli sekali kepada bawahannya ini. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan kenapa Yesus berkata bahwa aku belum pernah menemukan iman sebesar ini sekalipun dari umatku Israel. Ya, sebelumnya belum pernah ketemu. Artinya apa? Karena perwira ini memiliki iman yang melebihi, melampaui iman orang percaya pada umumnya. Ya, mungkin pada hari ini jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini mungkin masih banyak orang lain, orang Kristen yang mengaku percaya pada Tuhan Yesus, ya, beriman kepada Tuhan Yesus. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh yakin bahwa hanya Yesus yang sanggup mengatasi masalah setiap manusia termasuk orang lain? Apakah kita sungguh beriman bahwa hanya Yesuslah satu-satunya juru selamat yang sanggup menyelamatkan manusia dari hukuman kekal neraka itu?
Bagaimana kita bisa membuktikannya? Adalah pada saat kita memiliki iman kepada Tuhan yang dipadukan dengan kepedulian kita terhadap orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus, yang sedang membutuhkan keselamatan yang ada dalam Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau sampai hari ini sebagai umat Tuhan kita sudah mengaku percaya, tapi sama sekali kita cuek terhadap masalah orang lain, cuek terhadap keselamatan orang lain, ya tidak peduli, maksudnya di sini ya, tidak peduli terhadap orang lain yang sedang menuju kepada kebinasaan. Itu perlu tanda tanya. Iman kita itu adalah iman yang egois, bukan iman yang spektakular, bukan iman yang bisa menggugah hati Tuhan, yang membuat Tuhan tersentuh hatinya untuk melihat iman seperti ini. Ya. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jika hari ini kita mendengar firman Tuhan ini, kalau kita benar-benar sudah beriman kepada Tuhan, cobalah kita koreksi diri kita. Apakah kita sungguh percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan ke surga, satu-satunya kebenaran, satu-satunya kehidupan kekal, dan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan kecuali dalam nama Tuhan Yesus? Kalau kita sungguh beriman bahwa hanya Yesus ada satu-satunya yang menjadi juru selamat dunia yang bisa menyelamatkan kita dari hukuman kekal neraka, coba koreksi. Apakah iman kita kepada Tuhan yang satu-satunya yang menyelamatkan manusia telah mempengaruhi iman kita untuk mempedulikan orang lain? Pernahkah kita sungguh-sungguh membawa orang lain? Atau kalau kita tidak membawa orangnya, pernah nggak kita menyebut orangnya itu dalam doa kita kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus, ini ada orang ini seperti ini, yang punya masalah ini, punya kebutuhan ini. Pernahkah kita menyebut mereka dalam doa kita? Sebagai wujud kepedulian kita. Jangan kita hanya berpikir bahwa ya yang penting saya sudah selamat masuk surga, ya sudah, puji Tuhan. Ini bukan iman yang spektakular, bukan iman yang menyentuh hati Tuhan, bukan iman yang dapat menggugah hati Tuhan. Iman yang menggugah hati Tuhan adalah pada saat kita memiliki kepedulian untuk melihat orang-orang lain. Pada waktu saya pertama kali terpanggil untuk melayani Tuhan, itu karena mendengar kesaksian dari seorang utusan Injil atau satu keluarga utusan Injil yang ditempatkan di daerah penginjilan. Anaknya sampai meninggal atau dipanggil Tuhan dalam pelayanan mereka yang berada di daerah penginjilan. Sebagai anak muda pada waktu itu yang sedang duduk di belakang, hati saya tersentuh. Tuhan, Engkau begitu mengasihi jiwa-jiwa. Keluarga hamba Tuhan ini sampai rela berkorban, anaknya meninggal, sakit malaria, demi peduli kepada jiwa-jiwa. Lalu saya apa? Apa bukti iman saya kepada Tuhan? Itu doa saya diam-diam saya sebutkan dalam hati. Saya duduk di belakang di gereja pada waktu mendengar kesaksian hamba Tuhan yang pulang dari daerah penginjilan. Dan akhirnya pada waktu KKR, kebangunan rohani di satu gereja yang disebut dengan gereja Kemah Injil di Maras 1, saya mengambil keputusan untuk menyerahkan diri untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saya merasa begitu saya terima Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidup saya melihat orang lain yang belum selamat, hati saya sedih. Hati saya gelisah. Karena itu saya berusaha untuk bagaimana caranya memperkenalkan pemilik surga itu kepada mereka. Sampai-sampai termasuk teman-teman dekat saya pun bilang saya jadi alim ulama, tiba-tiba jadi alim ulama. Karena saya mulai cerita tentang Yesus. Bukan tentang gereja, bukan tentang Kristen, tentang Yesus. Dan pada waktu saya mengambil keputusan untuk masuk ke teologi, kakak-kakak saya bilang begini, jangan cepat-cepat. Lebih baik mengambil teologi yang high class. Tapi saya merasa
Kalau Tuhan panggil saya lebih cepat, lalu apa yang saya bisa perbuat untuk orang lain, sekecil apapun itu. Jadi akhirnya ya saya tetap melanjutkan apa yang menjadi keputusan saya untuk mengambil posisi sebagai hamba Tuhan, walaupun tidak mudah tantangannya. Begitu banyak godaan, tantangan dalam kehidupan saya, karena ternyata memasuki medan pelayanan itu ya tantangannya luar biasa. Tapi iman yang percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat dunia yang membuat saya tetap peduli, membuat saya tetap bertahan untuk peduli kepada orang-orang lain. Dan tidak disadari bahwa panggilan itu membuat saya kemudian ternyata ditempatkan di tempat-tempat daerah perintisan, baik waktu di Mahakam, Tenggara, maupun juga pada waktu ada di Jawa dan Sumatera. Ya. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini adalah hal yang perlu kita koreksi dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Saudara tidak harus pergi meninggalkan profesi saudara. Saudara tidak harus pergi meninggalkan kota saudara. Tapi iman yang menggugah hati Tuhan adalah iman yang Bapak Ibu Saudara bisa miliki seperti yang dimiliki oleh perwira ini. Dia tidak meninggalkan profesinya sebagai perwira, dia tidak meninggalkan kotanya, tidak meninggalkan rumahnya, tapi dia bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dia bisa memperkenalkan Yesus kepada jiwa-jiwa, bahkan bisa membawa Yesus kepada jiwa-jiwa yang sedang membutuhkan. Ya, tidak ada alasan, tidak ada hambatan untuk kita bisa menolong orang lain dengan cara memperkenalkan Yesus kepada orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Ya, karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dipisahkan antara iman yang sungguh kepada pribadi Yesus yang adalah satu-satunya juru selamat dengan kepedulian kasih kita yang tulus kepada jiwa-jiwa yang sedang membutuhkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Saudara bisa lakukan itu melalui doa saudara, bisa saudara mengambil komitmen untuk mendukung penginjilan atau pelayanan misi, penjangkauan daerah-daerah terpencil dengan dana saudara. Ikut dalam kelompok pemuridan, ikut dalam kelompok tim doa yang mendoakan pekerjaan Tuhan untuk penjangkauan jiwa-jiwa dibawa kepada kerajaan surga. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan, hanya sejauh mana iman kita itu benar-benar kepada Kristus 100% atau tidak. Yakin benar gak sih kita kepada Yesus bahwa Yesus itu satu-satu juru selamat? Pasti akan ada kepedulian kita pada orang lain, ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya temukan di sini ialah bahwa kenapa sih iman itu disebut, iman perwira ini disebut iman yang spektakular? Itu karena dia memiliki iman yang dituntut oleh Tuhan sejak awal pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini. Yesus maunya kan agar kita memiliki iman, bukan iman yang setengah-setengah kepada Tuhan. Tapi iman yang Tuhan Yesus mau kita miliki dalam kehidupan kita adalah iman yang besar. Iman yang spektakular. Iman yang betul-betul berkenan kepada Tuhan. Iman yang betul-betul menyentuh hati Tuhan. Bukan hanya iman saja ngomong di mulut kita, tapi bagaimanakah iman kita itu sudah menyentuh hati Tuhan, menggugah hati Tuhan, membuat Tuhan itu sangat peduli kepada kita karena dia melihat iman kita itu sungguh-sungguh sesuatu yang sangat beda dari iman orang lain. Iman seperti apa yang dimaksudkan dengan iman yang dituntut oleh Tuhan di sini? Iman yang melahirkan kerendahan hati. Iman yang melahirkan kerendahan hati. Iman seperti apa sih yang melahirkan kerendahan hati? Perhatikan di sana ya, Bapak Ibu saya perhatikan di situ. Ketika Yesus menawarkan dirinya untuk datang ke rumah perwira itu untuk menyembuhkan hambanya atau bawahannya itu, si perwira bilang apa? Ya, perwira bilang apa kepada Tuhan Yesus? Dia bilang, maaf, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku.
Dia sedang menunjukkan sebuah sikap hati di mana dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Sedang menunjukkan sikap hati di mana dia merasa dirinya sangat kecil, sangat tidak berarti apapun dibandingkan dengan Tuhan. Sedang menunjukkan sikap hati yang sungguh-sungguh mengagungkan Tuhan. Sedang menunjukkan sikap hati yang sungguh-sungguh menempatkan Tuhan adalah tertinggi dan termulia yang harus dihormati. Dan sedang menunjukkan dirinya dan menempatkan dirinya pada posisi sebagai seorang hanyalah ciptaan Tuhan, bukan yang menciptakan diri sendiri, tapi dia adalah seorang manusia yang karena karunia Tuhan diciptakan dan diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya dia katakan di sana, aku tidak layak menerima engkau. Ayat yang ke-8 bagian A, kalau Bapak Ibu Saudara bisa lihat di sana ya. Tetapi jawab perwira itu kepada Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja ya. Jadi Tuhan tidak layak aku terima. Ini menunjukkan kerendahan hatinya. Tuhan merindukan setiap anaknya memiliki iman yang melahirkan kerendahan hati. Mengapa Bapak sekalian? Karena kerendahan hati adalah orang yang rendah hati adalah orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Tetapi orang yang congkak sangat dibenci oleh Tuhan. Jadi kalau kita ingin dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin Tuhan sungguh-sungguh peduli kepada kita, hati Tuhan tergugah untuk mengasihi kita, milikilah iman yang menyebabkan kita memiliki kerendahan hati yang tulus di hadapan Tuhan ya. Karena Tuhan mengasihi orang yang rendah hati, bukan saja mengasihi tapi sangat mengasihi, tetapi dia sangat benci kepada orang congkak. Yang kedua adalah selain dia memiliki iman yang dituntut oleh Tuhan Yesus sejak semula adalah iman yang melahirkan kerendahan hati. Perwira ini juga memiliki yang namanya iman yang penuh penyerahan total kepada Tuhan. Dia memiliki iman yang penuh penyerahan total 100%. Kalau minggu lalu kita bahas tentang perisai iman, artinya perisai iman itu kita membuka hidup kita, membuka diri kita 100%. Tidak ada lagi yang sisa, kita harus serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan memenuhi kehidupan kita. Dengan kita menyerahkan hidup kita 100% kepada Tuhan, maka memungkinkan Kristus akan memenuhi kehidupan kita secara utuh dalam kehidupannya. Hal yang sama hari ini yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita sebagai umatnya atau sebagai orang percaya atau orang Kristen kalau mau dikatakan seperti itu, ialah bahwa Tuhan rindu, Tuhan mau kita memiliki iman yang dituntut oleh Tuhan, yaitu iman yang melahirkan penyerahan diri total kepada Tuhan. Penyerahan diri 100% kepada Tuhan. Artinya bahwa apa? Penyerahan diri kepada Tuhan itu artinya tidak lagi mengandalkan kekuatan dan pikiran kita sendiri. Tidak percaya lagi kepada kekuatan dan pikiran kita sendiri. Melainkan kita menaklukkan diri kita sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Menaklukkan diri kita sepenuhnya kepada kekuatan Tuhan. Dan menaklukkan bukan saja diri kita kepada kuasa dan kekuatan Tuhan, tapi juga menaklukkan diri kita kepada perkataan dan firman Tuhan. Saudara perhatikan di sana ya. Saudara perhatikan di situ. Ayat yang ke-8 bagian B masih dikatakan di sana. Katakan saja sepatah kata Tuhan bahwa hambaku sembuh, ya. Katakan saja sepatah kata. Artinya apa? Dia tidak mengandalkan kata-katanya, kehebatannya dan seterusnya, tapi dia sungguh-sungguh mengandalkan, menaklukkan dirinya sepenuhnya kepada perkataan Tuhan. Menaklukkan dirinya kepada firman Tuhan. Artinya membiarkan firman Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupannya, bukan dirinya sendiri. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan iman kita kepadanya. Bahwa banyak kali kita itu terjebak dengan yang kita katakan iman, tapi kita masih mengandalkan kekuatan diri kita, pikiran kita. Dan seringkali kita tidak siap untuk menaklukkan diri kita pada kekuatan Tuhan,
kepada kuasa Tuhan, seringkali kita juga tidak siap menaklukkan diri kita kepada perkataan atau firman Tuhan. Sehingga kehidupan kita sebagai orang percaya tidak pernah menyentuh hati Tuhan. Iman kita tidak pernah bisa menggugah hati Tuhan. Karena kita masih mengikuti mau kita sendiri, kata orang lain. Bahkan kadang-kadang kita lebih percaya kepada orang lain. Apa kata orang lain kita lebih percaya daripada percaya kepada kata-kata Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, hari ini ada begitu banyak orang yang mengaku Kristen, mengaku beriman kepada Tuhan Yesus. Tapi pertanyaannya adalah seberapa banyakkah, seberapa jauhkah kita benar-benar telah memiliki kepedulian. Iman kita itu telah melahirkan kepedulian kita kepada orang lain yang belum selamat, yang butuh Yesus dalam hidup mereka. Sejauh manakah kita telah memiliki iman yang benar-benar telah melahirkan kerendahan hati dalam hidup kita, sehingga dengan kerendahan hati itu membuat kita berani berkomitmen untuk berkata, menaklukkan diri kita sepenuhnya, bukan lagi kepada pikiran kita, kepada kekuatan dan hikmat kita, tapi sepenuhnya kepada kekuatan dan kuasa Tuhan, dan menaklukkan diri kita sepenuhnya kepada firman Tuhan atau perkataan Tuhan. Itu kendala besar yang sebenarnya dialami oleh banyak kita hari ini sebagai orang Kristen yang walaupun kita mengaku beriman, tapi kita tidak pernah memiliki iman spektakuler seperti yang dimiliki oleh si perwira ini. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebagai penerapannya untuk kita hari ini ialah jika Bapak Ibu Saudara masih mau memiliki kehidupan yang berkenan pada Tuhan, memiliki iman yang bisa menggugah, menyentuh hati Tuhan, iman yang disebut iman yang spektakuler ini tadi. Jika kita masih mau memiliki iman seperti itu, supaya Tuhan selalu menyatakan kehadirannya dan kuasa mujizatnya dalam kehidupan kita, tidak ada cara lain. Miliki iman seperti yang dimiliki oleh perwira ini. Ya, yang pertama, milikilah iman yang benar-benar belum pernah dimiliki oleh orang lain, yang melampaui iman orang lain. Ya, iman seperti apa itu? Yaitu iman yang melahirkan kerinduan kita, melahirkan kasih kita kepada sesama, kepada orang lain yang belum selamat. Sehingga mulai hari ini Bapak Saudara sekalian bukan hanya sekedar mendengar firman Tuhan hari ini, jika iman saudara benar-benar kepada Tuhan adalah iman yang benar-benar menyentuh hati Tuhan, saya pastikan Bapak Ibu Saudara pasti mulai hari ini saudara punya kerinduan untuk mendoakan orang lain. Mungkin mendoakan anak cucunya, mungkin mendoakan suaminya, mungkin mendoakan istrinya, mungkin mendoakan mertuanya, mungkin mendoakan menantu, mungkin mendoakan karyawan, mungkin mendoakan sahabat kerabat lain yang hari ini sedang butuh Yesus. Karena seluruh dunia hari ini butuh Yesus. Karena tidak ada keselamatan di luar dari Yesus. Satu-satunya jalan ke surga, satu-satunya keselamatan atau hidup kekal hanya ada dalam Yesus. Satu-satunya kebenaran hanya Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita selamat, kecuali dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, karena itu Tuhan mau kalau betul-betul Bapak Ibu Saudara ingin memiliki sebuah kehidupan iman yang sungguh menggugah hati Tuhan, mintalah kepada Tuhan melalui Roh-Nya yang Kudus supaya memberikan kepada kita iman yang melahirkan kepedulian kasih yang tulus kepada sesama kita yang butuh Yesus dalam hidup mereka. Yang kedua adalah memiliki iman yang betul-betul Tuhan tuntut dalam kehidupan kita. Itu keinginan Tuhan dari sejak semula, yaitu iman yang menyerah 100% kepada Tuhan, bukan setengah-setengah. Karena penyerahan 100% kepada Tuhan, maka iman itu adalah iman yang membuat dia kemudian rendah hati. Rendah hati membuat orang itu kemudian belajar tidak mengandalkan kekuatan pikirannya sendiri, tapi melainkan mengandalkan kekuatan dan kuasa Tuhan.
bahkan mampu menaklukkan diri sepenuhnya kepada, bukan saja mengandalkan, tapi menaklukkan diri kepada kuasa dan kekuatan Tuhan, menaklukkan diri kepada firman dan perkataan Tuhan. Ya. Yang bisa mengoreksi itu kan adalah diri kita sendiri. Itu sebab saya katakan tadi bahwa saya pun belajar dari firman Tuhan ini. Saya ditegur banyak oleh Tuhan melalui firman ini. Sejauh mana saya dalam hidup saya sudah menaklukkan diri saya kepada firman dan perkataan Tuhan, kepada kekuatan dan kuasa Tuhan. Atau saya masih mengandalkan yang lain, mengandalkan kekuatan diri sendiri, hikmat saya sendiri. Ada begitu banyak masalah yang sedang dihadapi oleh dunia hari ini. Ada begitu banyak masalah yang dihadapi oleh orang Kristen hari ini. Ada begitu banyak masalah yang dihadapi oleh kita hari ini. Dan masalah yang itu kalau itu tidak akan pernah selesai. Kalau selesai ini pasti ada masalah lagi. Sebenarnya satu-satunya masalah yang mendasar yang perlu kita selesaikan dalam kehidupan kita pada Tuhan adalah masalah keselamatan kekal. Pembebasan dari hukuman kekal, yaitu kematian kekal di neraka. Dan yang bisa mengatasi semua itu, menyelesaikan semua itu hanya Tuhan Yesus. Jadi karena itu cuma Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Maka mari kita bukan hanya memiliki iman untuk diri kita sendiri, tapi marilah kita mulai hari ini minta pada Tuhan supaya Tuhan berikan kepada kita iman yang mempedulikan orang lain. Iman yang melahirkan ketergantungan kita pada Tuhan. Sampai kita memiliki kerendahan hati, mampu menaklukkan diri kita kepada kuasa dan kekuatan Tuhan, serta perkataan atau firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah baca, kami renungkan dengan segala keterbatasan, kami memahami dan hamba-Mu juga terbatas sekali dalam mengungkapkan kebenaran-Mu Tuhan. Kami terus bersandar kepada Engkau Roh Kudus, supaya dari keterbatasan kami memahami, keterbatasan hamba-Mu mengungkapkan kebenaran firman-Mu, Engkau yang punya firman, Engkau yang telah mengilhami kebenaran ini sejak semula, Engkau sempurnakan kebenaran yang hamba-Mu sampaikan ini. Walaupun hamba selesai membicarakannya, Engkau tidak akan selesai membicarakan firman ini dalam hidup kami, anak-anak-Mu yang mendengar, umat-Mu yang mendengar, manusia yang mendengar firman ini, sampai mengalami sebuah remah yang kemudian mengubah hidupnya, sehingga firman ini menjadi darah daging dalam hidupnya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami juga mohon Tuhan juga memberkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-Mu Tuhan, di tengah-tengah kondisi kehidupan dunia, termasuk di Indonesia yang masih sedang berjuang untuk bagaimana mengatasi masalah corona ini ya Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan akan terus melindungi, memberkati jemaat-Mu, umat-Mu di tempat ini, bahkan bangsa kami, rakyat kami, warga gereja atau anak-anak Tuhan di seluruh tanah air, bahkan di dunia ini. Engkau tolong memberkati. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Juga pekerjaan, usaha, bisnis, dagangan dari setiap anak-Mu Tuhan juga Engkau berkati. Demikian juga pendidikan yang sedang dalam proses belajar, Engkau juga tolong mereka memberkati supaya proses belajar mengajar yang mereka sedang lakukan dengan kondisi pandemi ini, yang harus belajar mandiri di rumah, kiranya Engkau memberikan hikmat kemampuan kepada anak-Mu Tuhan untuk tetap mengandalkan Engkau, supaya mereka pun dapat menyelesaikan semua proses belajar mengajar mereka dengan pertolongan Tuhan. Demikian juga mohon Tuhan berkati juga anak-anak-Mu yang sedang bergumul untuk teman hidup, tuntun mereka untuk dapat teman hidup yang berkenan pada Tuhan. Yang sudah berkeluarga, Engkau juga berkati rumah tangga yang sudah berkeluarga, supaya tetap sungguh-sungguh bersandar pada Tuhan dan menjadikan Engkau dasar hidup keluarga dan rumah tangga mereka ya Bapa. Yang sedang berat badan atau hamil, Tuhan kiranya memberkati kehamilan, kandungannya sampai Engkau izinkan untuk lahir. Demikian juga yang sedang melindungan untuk dapat momongan, Tuhan juga akan tolong memberkati supaya kerinduan mereka untuk mendapat anugerah-Mu baik anak, Engkau akan memberkati. Demikian juga Tuhan berkati juga yang ulang tahun dalam pekan ini, baik ulang tahun pernikahan, ulang tahun umur, Tuhan juga memberkati ya Bapa. Memberkati pekerjaan di tempat ini, karena Engkau yang punya, Engkau yang memulai, Engkau juga yang sedang bekerja untuk meneruskannya. Maka kami terus mohon kepada Engkau yang punya pekerjaan Tuhan, supaya Engkau mengirim penuai-penuai
bagi kerajaan-Mu melalui dan di dalam jemaat di tempat ini Tuhan. Berkati badan pengurus jemaat yang terpilih, Tuhan berkati juga rapat perdana yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 usai ibadah Paskah nanti, supaya Tuhan juga campur tangan. Kami juga mohon Tuhan berkati untuk ibadah offline hari Jumat Agung yang akan dilaksanakan tanggal 2 nanti, tanggal 2 April. Tuhan berkati juga ibadah Minggu Paskah Minggu, Tuhan juga akan memberkati supaya semua berjalan dalam perlindungan Tuhan. Dan pelayanan anak-anak Tuhan sebagai BPJ, pelayanan anak yang melayani di kelompok-kelompok, pemuridan yang menjangkau jiwa-jiwa, Tuhan juga akan memberkati, pakai mereka yang kuasa tidak pernah berubah. Demikian juga pelayanan multimedia yang terus bekerja keras untuk berlancarnya perjalanan ibadah baik offline maupun online. Kami serahkan semua pada Tuhan supaya Engkau berikan kekuatan, hikmat, kesehatan bagi mereka Bapa. Berkati juga tempat-tempat pelayanan yang kami sedang merintis, baik itu PWC Gedung Tunggul, Boyolali, dan juga ada kelompok pelayanan di Gondangan. Tuhan juga berkati tempat ini. Kelompok-kelompok pelayanan yang ada, baik di Gading, Bayan, Kolonggahan, Pajar Indah, Pajang, kami percaya pada Tuhan supaya kami semua sungguh sadar akan Engkau sumber hidup kami dan menyadari kami manusia ciptaan-Mu, supaya kami dengan kerendahan hati tetap bersandar pada Engkau Bapa, walaupun apapun situasi yang sedang kami hadapi dan alami dalam kehidupan kami. Tak lupa kami mohon Tuhan berkati juga gereja-gereja Tuhan, termasuk gereja KMI Injil. Secara khusus kami terus berdoa untuk terselenggaranya Konas di Papua nanti, supaya Tuhan campur tangan memberkati sehingga dapat berjalan dalam pertolongan Tuhan, peserta yang akan hadir dan juga yang mungkin hadir lewat online, Tuhan juga akan, atau Zoom, Tuhan juga akan berkati. Pemilihan pengurus pusat yang baru kami percayakan pada Tuhan, supaya Tuhan juga akan campur tangan sehingga Engkau tahu anak-Mu, hamba-Mu yang Engkau kehendaki untuk dapat memimpin gereja KMI Injil 5 tahun ke depan ya Bapa. Berkati biaya yang dibutuhkan, campur tangan untuk kebutuhan biayanya. Kami juga terus mohon juga Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan di tanah air kami, rumah-rumah sakit Kristen, sekolah-sekolah Kristen, yayasan Kristen, kami serahkan supaya Tuhan berkati. Dan tak lupa kami terus mohon Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang telah menyerahkan diri untuk menjangkau STA, yaitu tempat-tempat yang terabaikan di seluruh dunia, termasuk di Myanmar yang hari ini sedang ada gejolak. Tuhan juga memberkati, melindungi hamba-hamba-Mu yang sedang ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia, kemurahan, kebaikan-Mu. Dan jangan lupa kami mohon Tuhan berkati bangsa kami, negara kami, masyarakat kami Indonesia. Tuhan berkati juga para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, menteri kabinet yang ada, pejabat penegak hukum, perwakilan rakyat. Tuhan memberkati dan pakai mereka untuk sungguh-sungguh membangun bangsa kami ke arah yang lebih baik, lebih maju lagi di tahun-tahun yang akan datang ini. Terpujilah Engkau kekal selamanya Bapa. Kami menyerahkan kami semua yang telah datang menyembah Engkau di ibadah kami pada hari ini di rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati dan juga Tuhan pakai kami supaya siapapun dia yang dengan tulus hati menyembah Engkau di rumah, di keluarga, dan di kelompok, Tuhan yang tahu ketulusan hati kami, Engkau berkati kehidupan mereka ya Bapa. Usaha, pekerjaan, kesehatan, kehidupan rohani, Tuhan berkati. Demikian juga kami rindu Tuhan apa yang kami sudah lakukan dalam ibadah ini, baik kala kami mempersembahkan hidup kami, pujian, doa, ucapan syukur, sikap dan respon kami akan Engkau lewat firman-Mu Tuhan. Demikian juga pengakuan kami yang terdalam bahwa Engkau pemilik hidup dan harta yang kami miliki, sehingga kami boleh memberi dengan penuh kasih, penuh sukacita kepada Tuhan, baik milik-Mu yang kami kembalikan yaitu persepuluhan maupun persembahan-persembahan kasih kami, korban kami, ucapan syukur kami, bahkan pelayanan-pelayanan dari anak-anak-Mu Tuhan, sehingga liturgi, pemain musik, dan juga pemegang multimedia, dan juga anak-anak Tuhan lain yang ambil bagian dalam doa, tenaga dan harta mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberkati kami semua ya Bapa. Dan kami sudah berjumpa dengan Engkau, kami sudah mengalami Engkau, kerinduan kami Tuhan, bahwa Engkau mau pakai kami setelah kami berakses di keluarga, masyarakat, dimanapun kami berada. Pakailah kami Tuhan untuk mendatangkan berkat-Mu
bagi mereka ya Bapa. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan Allah yang adalah sumber hidup kita yang sejati, sumber damai sejahtera kita yang sejati, yang akan senantiasa memelihara, meneguhkan, dan memberkati saya dan saudara sekalian secara utuh, baik jiwa, roh, bahkan tubuh kita akan terpelihara tanpa cacat di hadapan Tuhan. Mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita anak-anaknya. Amin, amin, amin. Baik jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita akhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini, ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan untuk diketahui, ialah bahwa hari ini tanggal 21 ini sudah dilantik pengurus-pengurus seksi yang ada di jemaat kita, dan tanggal 2 April itu hari Jumat kita akan mengadakan ibadah memperingati pengorbanan Kristus dan kematian Kristus di kayu salib dalam bentuk offline, ya, tatap muka, maksudnya datang di ibadah di gereja, tentunya dengan mengikuti, menerapkan prokesnya, protokol kesehatannya, ya. Umurnya dilihat, kemudian kesehatannya, ya, kalau lagi kurang sehat jujur, ya, harus jujur, jangan sampai kita sakit nanti kalau ada yang sehat di sini yang ternyata sebagai pembawa virus nanti tertular, ya, nanti lebih mudah. Itu sebabnya kita harus jujur, ya. Karena itu lapor kepada tim ibadah kita, itu Saudara Agung dan Pak Koko, dan juga usia di bawah 15 ke bawah diharapkan untuk tidak ikut juga, gitu ya. Lalu pada acara ibadah tanggal 2 itu kita ada perjamuan kudus. Ibadah kita hanya 1,5 jam. 1,5 jam, ya. Wajib pakai masker, wajib cuci tangan, wajib jaga jarak, tidak boleh jabat tangan, ya. Ini kebiasaan kita nih, ketemu udah lama enggak ketemu, ya, kita jabat tangan, peluk-peluk gitu, ya. Tidak boleh, ya. Tolong, ya. Bukan berarti kita tidak menghargai, tidak mengasihi, ya. Lalu setelah ibadah selesai tidak boleh ngobrol terlalu banyak. Itu sebabnya mulai hari itu kita tidak menyediakan minuman untuk tempat ngobrol-ngobrol seperti biasanya, ya. Dan selesai ibadah jam 7 pagi sampai jam 8:30, lalu dilanjutkan rapat BPJ jam 9 sampai jam 10. Jam 10 pagi sampai jam 2 siang saja, ya. Jam 10 pagi, jam 2 siang. Ya, diharapkan seluruh BPJ yang sudah ditabiskan untuk hadir. Nanti kita ada, ya, makan siang sedikit di sini, ya. Tentu mengikuti prokesnya, ya. Itu lalu hari Minggunya tanggal 4 hari Minggu kita juga mengadakan ibadah offline, yaitu tetap jam 7 pagi sampai jam 8:30 saja. Ya, jam 7 1,5 jam saja ibadah kita, ya. Dan sementara ini ibadah kita untuk 2 event ini dilaksanakan hanya sekali, yaitu baik tanggal 2 yaitu jam 7 sampai jam 8:30, nanti tanggal 4 hari Minggu juga jam 7 sampai jam 8:30, ya. Demikian tambahan informasi yang bisa kami sampaikan untuk diketahui oleh Bapak Ibu saudara sekalian. Ibadah kita selesai, Tuhan berkati. Sampai berjumpa lagi di ibadah kita minggu depan. Sekalipun kita sering tidak setia kepada firman Tuhan, tetapi Allah tetap setia memberikan tuntunan pada kita melalui firman-Nya.
kasih-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Kaulah Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Saat ku dalam ketakutan, Kau berada di sisiku Tuhan. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.